Anda kembali menyaksikan NTV Prime, kali ini di segmen Dialog, pemirsa seorang mahasiswa penyandang disabilitas di Mataram, NTB ditetapkan menjadi tersangka pelecehan seksual oleh Polda NTB. Penetapan tersangka ini mengundang beragam reaksi. Dengan keterbatasan fisik, tersangka dianggap tidak mungkin melakukan pelecehan seksual. Pelaku pun telah memberikan keterangan bahwa dirinya lah yang menjadi korban. Namun fakta per hari ini total korban yang melapor telah dilecehkan oleh tersangka mencapai 13 orang, di mana 3 diantaranya anak di bawah umur. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seorang pelaku menjadikan dirinya sebagai korban? Untuk membahas topik ini kami telah mengundang pakar psikologi forensik, ada Mas Reza Indragiri, dan juga Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi, yang nantinya akan bergabung melalui sambungan Zoom, serta pendamping korban Mbak Ade Latifa Fitri yang juga tersambung melalui Zoom. Selamat sore Mbak Ade, dan di studio ada Mas Reza. Sore, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Terima kasih. Mungkin kita konfirmasi dulu ke Mas Ade. Mbak Ade, Mas Reza, terkait dengan jumlah korban yang terus bertambah. Jadi Mbak Ade, berapa total yang Anda dampingi saat ini? Ya, saat ini saya mendampingi pelapor dan juga 2 korban lainnya yang menjadi saksi. Ada berapa total orang yang melapor dan yang Anda dampingi, korban yang didampingi saat ini? Iya, jadi 1 pelapor kemudian dengan 2 korban yang menjadi saksi, tapi sebagai update di hari ini ada 3 korban baru yang memberikan keterangan yang kami juga dampingi. Oke, jadi 4 korban yang Anda dampingi saat ini ya Mbak Ade ya? Oke, tentunya apa yang dilaporkan antar korban ini berbeda-beda. Bisakah dijelaskan apa yang dilaporkan oleh korban-korban ini? Ya, sebenarnya secara keseluruhan itu modusnya sama ya, berkenalan di tempat publik yaitu di Taman Udayana, kemudian pelaku mengajak korban berkenalan dan akhirnya ada ancaman-ancaman di situ yang kemudian mengarahkan korban menuju homestay seperti itu. Oke, jadi korban tidak mengenal pelaku sebelumnya? Sama sekali tidak mengenal. Jadi semua korban itu baru mengenal pelaku saat itu di lokasi kejadian. Oke, seperti apa bentuk intimidasi ataupun roda paksa yang dilakukan oleh pelaku? Untuk korban sendiri yang melapor itu ada ancaman-ancaman yang dilontarkan selama di Taman Udayana. Jadi pada saat itu pelaku mengatakan bahwa dia sudah terikat dengan korban, yang artinya adalah pelaku sudah mengetahui segala seluk-beluk kehidupan korban termasuk masalah-masalahnya, yang kemudian korban juga sudah tidak bisa lari lagi dari pelaku karena sudah terikat, sehingga kalau misalnya korban tidak mengikuti kata-kata atau perintah dari si pelaku, maka pelaku akan melaporkan korban, melaporkan atau memberitahu orang tua korban terkait dengan hal-hal yang pelaku sudah tahu terkait dengan masalah-masalah korban, seperti itu. Mbak Ade, bagaimana pelaku mengetahui informasi korban padahal mereka tidak saling kenal sebelumnya? Iya, itu sebenarnya yang kemudian korban juga bingung karena korban merasa bahwa kok ada beberapa hal yang pelaku itu tahu begitu. Jadi pelaku itu mengatakan bahwa kamu lagi ada masalah keluarga ya, kamu lagi ada masalah dengan perkuliahan yang tidak diketahui keluarga ya, seperti itu. Dan kemudian korban merasa kok si pelaku ini tahu begitu, kok orang ini tahu bahwa saya ada masalah itu gitu. Dan kemudian muncullah statement dari pelaku yang mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu semua tentang kamu, jadi kamu nggak bisa kemana-mana. Seperti itu. Nah kemudian si pelaku meminta korban untuk kamu harus mandi suci, membersihkan diri dari segala dosa masa lalu. Dan di situ sebenarnya sudah ada penolakan dari korban. Korban mengatakan bahwa saya sedang berpuasa, kalaupun saya mau bertaubat, saya bisa bertaubat sendiri, saya tidak mau mandi suci dengan kamu. Disitulah kemudian pelaku mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau mengikuti permintaan saya, maka saya akan memberitahu orang tua kamu terkait semua aib-aib kamu. Dan di situ korban ketakutan karena berpikir bahwa ini orang aja baru kenal saya aja, dia tahu kalau saya punya masalah. Berarti ada kemungkinan juga dia tahu di mana orang tua saya. Jadi korban ketakutan seperti itu. Oke, dan mayoritas korban ini adalah mahasiswa, ya Mbak Ade ya? Oke. Iya, sejauh ini yang saya dampingi mahasiswa. Baik. Oke, Mas Reza. Boleh tidak ditanya sedikit, Mbak? Boleh, silakan. Jenis kekerasan seksualnya apa ya?
Yang sejauh ini untuk yang pelapor itu adalah pelecehan seksual fisik. Pelecehan seksual fisik. Iya. Saya tidak boleh tahu lebih jauh ya, secara spesifik kekerasan seksual fisik Bisa. itu apa? Jadi untuk pelapor itu sebenarnya sudah terjadi pertemuan kelamin antara pelaku dengan korban, seperti itu. Jadi memang di dalam kronologi yang sebenarnya sudah tersebar, itu pelaku mengajak korban dalam kondisi korban di bawah ancaman ke homestay sampai di kamar. Kemudian di sana sebenarnya korban sudah melakukan penolakan, di mana korban di sana menangis dengan suara yang cukup kencang, tapi kemudian di sana pelaku lagi-lagi mengincarkan ancamannya, di mana katanya kamu kalau misalnya nangis dan berteriak, orang di luar akan mendengar dan akan menikahkan kita. Dan di situ tentu saja korban berpikir dong, saya nggak mau dinikahkan dengan orang ini gitu. Jadi akhirnya disitulah kemudian korban merasa dilemahkan, dan akhirnya yang terjadi adalah memang paksaan untuk kamu harus membuka celana saya, kamu harus buka rokmu sendiri, seperti itu. Memang betul bahwa korban membuka roknya sendiri, tapi itu adalah di bawah ancaman pelaku. Tapi kemudian korban itu tidak hanya menggunakan rok ya, karena di sana berlapis, ada rok, ada legging, ada daleman juga. Nah itu untuk legging dan daleman tidak dibuka oleh korban, tapi pelaku yang membuka menggunakan kakinya. Seperti itu. Ini merujuk pada korban M ya, Mbak Ade? Iya, sebagai pelapor. Oke, dan apakah korban lainnya yang hari ini melapor juga mengalami kekerasan seksual yang serupa? Sebenarnya untuk yang 2 orang korban yang sudah menjadi saksi sebelumnya, itu memang ada upaya yang sama, ada kejadian yang sama juga terkait dengan pertemuan kelamin antara pelaku dengan korban. Namun memang untuk yang 3 korban yang memberikan keterangannya belum bisa diberitakan, belum bisa kami informasikan secara lebih detail karena memang masih dalam proses pemberian keterangan di kepolisian, seperti itu. Kemarin itu kalau saya tidak salah dari pihak Polda NTB menyebut ini bukan kasus ruda paksa atau pemerkosaan. Iya, memang bukan. Itulah sebabnya masyarakat sebenarnya mengatakan bahwa ini adalah perkosaan, sehingga kemudian masyarakat merasa marah bahwa tidak mungkin perkosaan karena memang perkosaan itu membutuhkan paksaan fisik. Dan memang dari Polda NTB tidak mengatakan ini perkosaan. Ini adalah pasal 6C, di mana pasal 6C itu adalah pelecehan seksual fisik. Di mana di dalam pasal 6C itu memang dikatakan yang dilakukan itu bukan paksaan fisik, melainkan memanfaatkan kerentanan korban. Dan yang dilakukan di sini adalah manipulasi, intimidasi, dan ancaman itu. Oke, Mas Reza, bagaimana Anda melihat seorang penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap tidak hanya saja satu korbannya, sekarang bertambah hingga total tadi ada 13? Tampaknya sebagian dari kita ini masih acap kali berimajinasi dan bernarasi tidak tepat tentang apa itu kekerasan seksual dan siapa itu penyandang disabilitas. Kendati saya harus buru-buru memberikan disclaimer bahwa saya tidak bermaksud sama sekali untuk mendiskreditkan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas, tidak. Tapi kita berbicara tentang konteks induknya adalah tentang kekerasan seksual gitu ya. Apa yang sebagian dari kita bayangkan tentang pemerkosaan atau kekerasan seksual secara umum? Ini adalah aksi yang dahsyat yang hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang secara fisik kuat, yang punya energi tak tertandingi sehingga mereka bisa melumpuhkan korbannya. Fokusnya sangat fisik. Sebaliknya ketika kita membayangkan tentang siapa penyandang disabilitas, acap kali yang muncul adalah imajinasi keliru tentang, oh ini kan sosok yang lemah, sosok yang tidak berdaya, sosok yang tidak mungkin ingin melakukan kejahatan terhadap orang lain, sosok yang punya keterbatasan fisik dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dua imajinasi atau dua narasi keliru itu digabung, memang kemudian muncul pertanyaan, bagaimana mungkin penyandang disabilitas melakukan pemerkosaan? Karena itu, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi tentang imajinasi, tentang narasi, tentang kekerasan seksual. Apa itu? Kekerasan seksual inti atau esensinya bukan pada sebuah aktivitas fisik yang menyakiti korban secara seksual, bukan pada aktivitas fisik. Kekerasan seksual bersumber dari sikap mental atau proses berpikir di mana seseorang bisa melakukan siasat psikologis untuk menaklukkan targetnya. Baik siasat itu berupa kekerasan, ancaman, atau hal-hal yang menakutkan target, maupun hal-hal yang melenakan, membuai, menawarkan pertemanan,
menawarkan kehangatan, memberikan perlindungan, atau hal-hal positif lainnya yang diistilahkan sebagai grooming behavior. Alhasil, siapapun orangnya, sepanjang dia punya kemampuan atau kecakapan untuk memainkan siasat psikologis itu, baik yang positif maupun yang negatif, maka orang ini sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap targetnya, termasuk penyandang disabilitas. Seorang penyandang disabilitas, anggaplah jenisnya adalah tunadaksa. Dia punya bagian tubuh yang tidak lengkap. Tetapi dia memiliki kemampuan berpikir, memiliki kecakapan psikologis untuk menaklukkan targetnya secara psikis, yang saya sebut tadi sebagai siasat psikologis, maka siapapun itu termasuk penyandang disabilitas tetap mungkin untuk melakukan aksi kekerasan seksual terhadap orang lain. Jadi artinya Mas Reza, kalau pelaku ini sudah ada itikat buruk dan sudah merencanakan, sudah ada siasat buruk sebelum melancarkan aksi-aksinya ini. Bahkan lebih dari jauh itu, yang saya bayangkan adalah pelaku-pelaku kekerasan seksual adalah mereka-mereka yang belajar untuk melakukan aksi jahat. Kalau selama ini populer masyarakat mengenal istilah criminal profiling, yaitu bagaimana memprofilkan pelaku kejahatan, boleh jadi pelaku kejahatan, pelaku kekerasan seksual pun melakukan proses belajar guna melakukan victim profiling, yaitu memfiktif korbannya. Sehingga dia akan menemukan celah di mana kira-kira siasat psikologis itu akan dia masukkan ke dalam diri targetnya. Oke. Sekali lagi, ketika siasat psikologis itu berhasil dia kenakan kepada target, baik siasat yang berupa ancaman, intimidasi ataupun hal-hal negatif lainnya, maupun hal-hal yang terkesan positif, pertemanan, kehangatan, atau grooming behavior lainnya, maka pada momen itulah kemungkinan terjadinya kekerasan seksual menjadi sangat nyata pada diri target. Tadi sempat saya tanyakan Mas Reza ke Mbak Ade, kalau korban ini mayoritas adalah mahasiswa. Ya. Kenapa mereka bisa begitu percaya dengan pelaku? Ada riset klasik ya. Kata kuncinya adalah suggestibility. Mungkin bisa di Indonesia akan menjadi sugestibilitas. Apa itu suggestibility atau sugestibilitas? Ini istilah untuk menunjuk seberapa rentan seseorang menerima sugesti dari eksternal. Sekali lagi, baik sugesti yang sifatnya positif maupun sugesti yang sifatnya negatif. Dari riset yang cukup banyak itu, klasik, ternyata diketahui bahwa ada 3 kelompok manusia yang paling memiliki suggestibility tinggi. Berarti mereka memiliki kerentanan ekstra untuk mendapatkan pengaruh. Siapa itu? 1, anak-anak. 2, jenis kelamin perempuan. Dan yang ketiga, mereka-mereka dengan tingkat kecerdasan rendah. Barangkali pertanyaan Mbak Mona tadi, kenapa ada mahasiswa yang bisa menjadi korban kekerasan seksual, barangkali relevan terkait dengan yang kedua. Bahwa perempuan, menurut riset, diketahui memiliki tingkat suggestibility yang lebih tinggi. Itulah yang barangkali menjadi penjelasan mengapa betapapun mereka mahasiswa, tapi ternyata mereka menjadi target oleh pelaku kekerasan seksual. Baik, Mbak Ade, adakah informasi bagaimana pelaku ini memburu atau mencari korban-korbannya? Jadi korban-korban yang berhasil kami identifikasi ini, termasuk yang sudah memberikan keterangan ini adalah korban-korban yang kemudian sedang nongkrong begitu ya di Taman Udayana, entah itu mencari makan sehabis kuliah dan lain sebagainya, dan secara random saja kemudian didatangi oleh si pelaku seperti itu. Dan kesaksian sih mengatakan bahwa memang pelaku ini sering berada di daerah situ dan mendatangi orang-orang yang sedang duduk sendiri seperti itu. Jadi korban-korban yang sudah berhasil kami identifikasi dan sudah memberikan keterangan adalah orang-orang yang sedang duduk sendiri seperti itu dan tiba-tiba didatangi. Oke, tentunya ketika dihampiri oleh pelaku, korban tentu akan merasa tidak nyaman. Adakah dari mereka yang mencoba mencari pertolongan mungkin karena itu kan tempat publik ya? Dengan mungkin berteriak ataupun menghindari pelaku? Ya, sebenarnya yang dilakukan terhadap para korban ini seragam ya, di mana ketika baru menghampiri korban itu, pelaku tidak kemudian langsung menunjukkan gelagat yang mencurigakan dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan pernyataan para korban, itu sebenarnya adalah yang membuat mereka menerima kehadiran si pelaku untuk duduk berbincang dan berkenalan itu adalah karena mereka merasa iba melihat kondisi si pelaku. Dan kemudian setelah berkenalan, pelaku melakukan hal yang sama di mana pelaku itu menunjukkan video TikTok-nya dia di mana di sana dia banyak melakukan aktivitas seperti naik motor, bermain alat musik dan lain sebagainya untuk kemudian mendapatkan simpati dan rasa kagum dari korban. Jadi para korban ini kemudian tidak merasa bahwa si pelaku ini adalah orang yang mengancam seperti itu.
Oke Mas Reza, jadi itu ya yang Benar kan yang saya katakan tadi, bahwa modus pelaku kekerasan seksual ketika mencoba memainkan siasat psikologis terhadap target tidak melulu modus-modus yang menakutkan, ancaman, intimidasi, tidak. Tapi mungkin memainkan grooming behavior. Ini seperti bentuk manipulasi berarti ya secara Betul, tidak langsung ya? sehingga korban justru alih-alih menjauh dari pelaku, justru merasa ada ikatan emosional tertentu terhadap orang yang sesungguhnya punya niat jahat terhadap dirinya. Grooming behavior, kalau berdasarkan penjelasan atau deskripsi dari Mbak Ade tadi, tampaknya itulah modus yang dimainkan oleh, saya tidak tahu statusnya apa, tersangka kah? Atau masih terlapor kah? Tersangka tahanan rumah ya, Nah, gitu. Mbak Ade ya? Tampaknya grooming behavior itu yang dimainkan. Oke, artinya kan tentunya ada batasan-batasan ya. Kalau kita misalnya terinspirasi ya dengan sosok difabel ini, tapi kan tidak sampai ada garis batas ya begitu Mas Reza. Artinya si pelaku ini cukup karismatik ya, berkarisma sampai-sampai banyak sekali korban yang menuruti keinginannya. Pada titik awal dia mainkan grooming behavior agar muncul kepercayaan dari target terhadap diri pelaku. Pada tahap berikutnya untuk memperkuat siasat psikologis yang dia sudah coba bangun adalah dengan memberikan tekanan bahwa seolah-olah pelaku tentang sisi-sisi gelap targetnya. Kombinasi antara grooming behavior dengan ketakutan bahwa aib itu akan terungkap, saya pikir tanda petik merupakan kombinasi strategi yang sempurna yang sudah bisa dimainkan oleh seorang pelaku. Berarti benar kan? Sesungguhnya kita bisa letakkan ke samping sebutan disabilitas dalam konteks perbincangan ini. Karena fokus diskusi kita adalah tentang bagaimana pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang memiliki kecakapan psikologisnya itu. Dan kecakapan psikologis itu bisa dimiliki oleh siapapun. Oleh penyiar televisi, oleh pekerja sosial, oleh orang seperti saya, termasuk oleh penyandang disabilitas sekalipun. Baik Mbak Ade, bagaimana cara, saya masih berpikir ini sebenarnya, bagaimana cara pelaku sampai bisa meyakinkan korban kalau misalnya ia punya semua rahasia yang dimiliki korban, aib-aib mungkin yang tidak boleh dibongkar. Bagaimana menghimpun begitu banyak informasi dari masing-masing korban? Ya, sebenarnya kembali bahwa korban-korban ini memang dalam kondisi psikologis yang memang juga sedang dalam kondisi ada yang sedih, ada yang sedang galau, ada yang sedang lelah dengan perkuliahan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian pelaku mengatakan bahwa kamu sedang ada masalah perkuliahan ya, mungkin bukan sesuatu yang detail sebenarnya, tapi bahwa benar dia sedang mengalami masalah di perkuliahan dan pada saat memang dia sedang stres si korban dengan masalah perkuliahannya, jadi dia merasa bahwa kenapa si pelaku, kenapa si orang ini tahu bahwa saya punya masalah perkuliahan yang saya nggak kasih tahu ke orang tua dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu yang kemudian memang pada saat itu kondisi korban memang bukan dalam kondisi yang sedang baik-baik saja gitu, memang sedang dalam kondisi yang cukup lelah, cukup sedih, dan itu yang kemudian membuat korban menjadi merasa bahwa si pelaku ini benar seperti itu. Baik, juga sudah bergabung dalam sambungan Zoom Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD, Mas Joko Jumadi. Terima kasih Mas Joko sudah bergabung. Sayangnya kita harus break azan maghrib dulu, nanti dialog akan kita lanjutkan. Pemirsa NTV Prime masih akan segera kembali, tetaplah di tempat Anda. Anda kembali menyaksikan NTV Prime dan dialog pun akan kembali kami lanjutkan. Telah bergabung Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD Mas Joko. Sempat dilontarkan oleh pelaku ya kalau dirinya lah yang sesungguhnya menjadi korban. Bagaimana tanggapan Anda Mas Joko? Ya, ini dari sisi pelaku ya. Jadi memang ini kan harus dilihat bahwa ada persamaannya dulu nih. Persamaannya peristiwa itu, kejadian itu sama-sama diakui baik oleh korban maupun pelaku, kira-kira begitu. Nah, perbedaan pandangannya hanya di dua hal. Satu, pelaku menyatakan bahwa ini adalah suka sama suka, kira-kira begitu. Tetapi dari sisi korban bahwa ini adalah manipulasi. Sehingga perdebatannya hanya di situ saja sebenarnya. Jadi dari sisi pendapat korban bahwa ini ada manipulasi sehingga kemudian korban itu mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dari pelaku. Tetapi dari pelaku sampai hari ini menyangkal bahwa itu ada hal itu yang dia pahami bahwa itu adalah suka sama suka gitu. Ini sebenarnya perbedaan yang ada di dalam kesaksian antara korban dan pelaku.
Oke, jadi artinya Kak Dede juga meyakini kalau misalnya bukan ini peristiwa ini bukanlah kekerasan seksual, tapi ada konsensus di sini ya, suka sama suka. Oh, bukan begitu. Ini pandangannya antara korban dan pelaku. Nah, ini kan KDD dalam konteks perkara ini awalnya adalah mendampingi si pelaku untuk bagaimana hak-hak dari pelaku sebagai tersangka dan dia adalah disabilitas itu terpenuhi sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2020. Sebenarnya itu saja. Jadi dalam konteks ini kemudian ya udah itu kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya supaya ini contoh sederhana adalah ketika akan dilakukan penahanan kita memberikan rekomendasi kepada kepolisian bagaimana jangan dilakukan penahanan rutan, tapi untuk kemudian bisa lebih manusiawi untuk si tersangka, kita minta penahanan rumah. Nah, itu yang kita sampaikan. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya KDD memberikan pendampingan kepada si kasus ini, terutama kepada si pelaku. Ternyata KDD juga menerima masukan-masukan dari masyarakat, terutama KDD juga menerima laporan baru terkait dengan kasus ini yang diduga dilakukan oleh si Iwas ini tadi. Nah, karena kami menerima laporan itu, kami kemudian juga merefer. Korban ini kan juga harus didengar gitu loh. KDD tidak bisa kemudian hanya melihat dari sisi pelaku dan disabilitas, tapi kita juga mendengar bahwa masyarakat juga ada yang mengeluhkan ini. Sehingga kemudian untuk mendampingi korban, kita refer ke pendamping korban, ada juga yang kita refer ke lembaga perlindungan anak. Karena diduga juga yang melaporkan ke kami itu ada yang anak-anak. Sehingga kemudian untuk pendampingannya kita berikan kepada lembaga perlindungan anak. Jadi tidak serta-merta KDD, ini berpihak kepada pelaku, berpihak kepada korban. Enggak. Kita melihat bahwa fungsi KDD adalah memberikan keadilan, memberikan pemenuhan terhadap hak-hak si pelaku sebagai tersangka. Oke, kalau Ya, Mbak. kalau saya tanyakan begini Mas Joko, bagaimana KDD melihat ketika pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, menjadi tahanan rumah, dan di satu sisi juga menerima begitu banyak laporan korban yang terus bertambah? Ya, dalam konsep ini makanya adalah ini proses kan akhirnya kemudian harus berujung di pengadilan untuk menentukan ini nanti sebenarnya versi mana yang benar gitu loh. Oleh karena itu proses hukumnya tetap jalan, hak-hak korban terlindungi, terpenuhi, hak-hak tersangka sebagai tersangka juga terpenuhi. Nanti biarlah pengadilan yang kemudian memutus apa yang kemudian layak terhadap peristiwa ini, apakah ini terbukti atau tidak, terpenuhi unsur pasal 26C atau tidak. Nah, itu nanti pengadilan yang akan melakukan pengujian itu. Sehingga tidak serta-merta kemudian oke, polisi silahkan menghentikan kasus ini, enggak begitulah. Oke, Mas Main Joko. hukum kita adalah ya udah selesai. Oke, Mas Joko kan Ya. Mendampingi pelaku ya saat ini ya, yang menjadi tahanan rumah. Artinya melihat kondisi pelaku saat ini seperti apa? Kondisi pelaku aman, artinya kemudian hak-haknya dia terpenuhi, dia juga masih bisa beraktivitas normal. Itu saya pikir aman-aman saja, tidak ada Saya banyak boleh tanya? hak lah ya. Mungkin karena dia bisa keluar umpamanya, hanya itu aja. Kalau dia tidak bisa yang lainnya, saya pikir enggak lah, semua masih bisa aktivitas disampaikan. Dengan media masih ketemu kok, aman kan sebenarnya. Oke, tapi kami undang tidak mau. Begini Mas Joko, di studio kami juga hadir Mas Reza yang ingin bertanya langsung. Silakan Mas Reza. Mas Joko, dari versi pelaku, sebetulnya maaf ini, kontak seksual apa yang sudah terjadi antara diri dia dan korban? Ada dua. Ada sebagian korban itu kontak seksualnya adalah memang terjadi persetubuhan. Tetapi ada juga yang masih dalam tahap cabul. Nah, itu. Nah, tapi di sisi lain ini kami kan juga terima laporan kemungkinan adanya kasus anak dan juga diakui oleh si pelaku sementara ini, tetapi itu dalam konteks dia menganggap bahwa itu pacaran dan ketika pacaran dia bisa melakukan hubungan seksual. Tetapi karena ini anak kan jadi masalah juga ini. Anak itu Nah, umur berapa nanti Mas ini Joko? masih bercantum.
Usianya masih belasan, 15, 14 Baik. untuk sementara ini. Baik. Baik, Mas, mungkin saya kembali ke Mas Ade. Mbak Ade. Mbak Ade, sorry Mbak Ade. Mbak, Oke, Mbak Ade, begini, apakah semua korban yang menyampaikan keterangannya itu mengaku jika pelaku melancarkan serangannya ini seragam, membawa seluruh korban ke homestay yang menjadi Iya. tempat? Oke, sejauh ini dari korban-korban yang sudah memberikan keterangan sebenarnya tidak semuanya di homestay karena ada juga di lokasi yang berbeda begitu dan ada juga korban yang kemudian memang tidak sampai dibawa ke homestay, tapi ada satu korban yang kemudian dia diikuti sampai ke tempat tinggalnya oleh si pelaku seperti itu. Jadi memang tidak semuanya berujung ke homestay yang sama, ada di lokasi yang berbeda, ada juga yang diikuti ke tempat tinggal, tapi memang modus awalnya itu sama seperti itu, didekati saat sedang sendiri, diajak berkenalan dan diambil simpatinya seperti itu. Oke, kalau ke homestay itu kan harus ada pembayaran ya sebelum bisa Betul. menggunakan servisnya. Nah, siapa yang membayar, Mbak Ade? Yang membayar, yang menyerahkan uang ke pihak homestay-nya memang adalah korban. Tapi ini yang sebenarnya kemudian menjadi pro kontra di masyarakat ya, kan korban yang membonceng, kan korban yang membayar. Tapi masalahnya kan bukan soal siapa yang membonceng dan membayar. Masalahnya adalah di situ korban membonceng dan membayar dalam keadaan sedang berada di bawah ancaman gitu. Jadi itu sih memang korban yang kemudian menyerahkan uang itu dan uang itu juga uangnya korban yang memang diminta oleh si pelaku. Iya. Untuk Oke, membayar. Menurut Mas saya, Reza, ada indikasi iya. konsensual di Nah sini? itu dia, pertanyaan tentang siapa membayar, siapa memboncengi siapa, itu bukan pertanyaan anekdotal, itu pertanyaan yang akan berimplikasi serius di ruang mahkamah hukum nantinya. Karena salah satu hal yang akan coba ditakar adalah apakah ini merupakan aktivitas seksual yang konsensual ataukah yang non-konsensual alias yang forceful. Sekiranya ternyata yang membayar adalah korban, yang memboncengi adalah korban, maka paling tidak dari pihak terdakwa sudah punya satu alasan, sudah punya satu fakta untuk mengatakan itu tanda-tanda bahwa aktivitas seksual kami adalah konsensual. Namun begini, mengacu pada apa yang tadi disampaikan oleh Mas Joko, saya pikir proses penegakan hukum menjadi lebih mudah ketika ada korban yang kabarnya masih berusia anak-anak. Kenapa saya katakan menjadi lebih mudah? Karena pertimbangan tentang konsensual ataupun non-konsensual tidak relevan ketika kita bicara tentang korban yang masih berusia kanak-kanak. Apalagi seandainya jarak usia antara korban dengan pelaku ini lebih dari 4 atau 5 tahun, maka klaim bahwa ini pacaran yang ngawur, romantika yang kebablasan juga tidak bisa dipakai. Jadi dalam psikologi forensik itu ada istilah close in age defense, bahwa mereka-mereka yang berpacaran, mereka-mereka yang punya hubungan romansa akan mengklaim bahwa ini adalah hubungan mau sama mau. Kendati salah satu pihak masih berstatus anak-anak, tapi ini adalah mau sama mau. Namun dalam prakteknya akan dilihat berapa jarak usia antara si anak dengan si orang dewasa. Kalau jarak usianya lebih dari 4 atau 5 tahun, maka pembelaan diri yang saya tadi sebut, yaitu close in age defense, tidak akan bisa diterapkan. Tetap saja ini akan dianggap sebagai sebuah aktivitas seksual terlarang, kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak. Oke, Mas Joko, kita mengesampingkan dulu kasus anak. Kita cermati dulu kasus yang dewasa. Ini ada indikasi konsensus. Apakah pelaku sudah punya bukti yang cukup untuk meyakinkan polisi maupun jaksa nantinya? ini kan karena korbannya banyak ya. Jadi kayaknya sih agak kesulitan sih memang karena korbannya cukup banyak. Jadi kalau korbannya 1, 2 mungkin bisa ya, tapi karena korbannya cukup banyak. Silakan Mas Mbak Reza. Ade, apakah para korban sudah divisum? Kenapa? Yang di visum Mungkin Halo? Mbak Ade dulu Mas Joko. Para korban Iya, gimana? yang Mbak Ade dampingi, sudahkah divisum? Pelapor sudah divisum. Boleh saya tahu hasil visumnya menyatakan sudah ada kekerasan seksual atau tidak? Iya, ada. Oke, jadi kalau kita buka undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual, 1, ternyata ini luar biasa memang undang-undangnya. Keterangan dari seorang korban itu sudah
bernilai satu alat bukti. Agar bisa menersangkakan seseorang, berarti bisa membawa seseorang ke mahkamah hukum, dibutuhkan dua alat bukti. Hasil visum menunjukkan, kata Mbak Ade, ini merupakan kekerasan seksual. Berarti sudah genap. Dua alat bukti tersedia untuk membawa orang ini, si tersangka ini, ke mahkamah hukum. Bagaimana kelanjutan status hukumnya? Benar, kita masih menunggu persidangan. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, sudah ada dua alat bukti, dan salah satunya adalah hasil visum. Menurut saya akan sangat sulit untuk kemudian dipatahkan. Oke, jadi tidak perlu yang namanya, kalau kita berkaca ke kasus yang sebelumnya, scientific crime investigation untuk hal ini. Visum itu juga merupakan scientific crime investigation. Dalam kasus Cirebon kan tidak ada visum terhadap, maaf, air mani yang ada di tubuh korban. Berarti tidak dilakukan proses saintifik secara utuh. Sementara dalam kasus ini, kalau mengacu tadi keterangan dari Mbak Ade, sudah dilakukan visum, saya anggap itu merupakan kerja saintifik. Oke. Lengkap. Oke, Mbak Ade, sudah sejauh mana upaya hukum yang dilakukan korban? Sebelum kita break. Iya, sejauh ini memang korban, pelapor sudah memberikan keterangan-keterangan ke kepolisian, dan bukan hanya pelapor, sebenarnya seperti yang saya terangkan tadi, ada 2 orang saksi, dan ditambah hari ini ada 3 orang korban yang bersedia memberikan keterangan. Namun juga sebenarnya kami masih melakukan tracing terhadap korban-korban lain yang sudah sebenarnya berhasil kami identifikasi, untuk kemudian bagaimana teman-teman lainnya juga berani untuk bersuara seperti itu. Jadi sampai saat ini memang kami masih berupaya keras ya untuk bagaimana para korban lain itu untuk berani memberikan keterangan seperti itu. Tracing artinya ada potensi jumlah korban akan terus bertambah dong, Mbak Ade? Ada. Oke, baik, kita akan jeda dulu, Mbak Ade, Mas Joko, dan juga Mas Reza. NTV Prime masih akan segera kembali. Kembali di NTV Prime, masih bersama saya di studio ada Mas Reza Indragiri, dan juga melalui sambungan Zoom ada Mbak Ade, pendamping korban, dan juga Mas Joko selaku ketua ataupun representasi dari Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD. Mas Reza, tadi sebelum kita break diinfokan kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. Ini untuk saya seperti nonton film fiksi kasus berantai. Saya ingin menjadikan informasi dari Mas Joko tadi sebagai alat untuk membangkitkan ketakutan kita semua tentang kemungkinan bahwa orang ini adalah seorang residivis. Sudah pernah di penjara? Begini, di dalam khazanah psikologi forensik, argo untuk menghitung residivisme itu bukan semata-mata berdasarkan berapa kali orang keluar masuk penjara. Ada 4 tentang kategori residivis. Yang paling pertama justru adalah re-offense, pengulangan perbuatan. Argonya di mana? Jumlah korban. Jadi, terlepas apakah korban-korban terdahulu melapor atau tidak, terlepas apakah kekerasan-kekerasan seksual yang dulu itu dilaporkan ke polisi atau tidak, tapi kalau memang faktanya sudah ada lebih dari 1 korban, bahkan ada korban berusia kanak-kanak, maka sudah. Orang ini harus kita pandang sebagai sosok yang amat sangat berbahaya. Konsekuensi hukumnya apa? Kalau di negara luar ada 3. 1, hukumannya harus dibikin super berat. 2, meskipun penyandang disabilitas. Itu soal lain. Saya ingin mengatakan kalau kita bicara residivis seksual, kekerasan seksual, ada 3 konsekuensinya. Pertama, hukuman badannya, penjaranya harus super berat. Berarti lama dia di dalam penjara. Yang kedua, kalau ada hukuman denda, dendanya harus super tinggi. Dan yang ketiga, dia harus dimasukkan ke dalam register. Artinya, pelaku kekerasan seksual yang terdaftar. Artinya, semua orang di muka bumi ini akan bisa mengakses muka dia, identitas dia, dan lokasi di mana dia berada. Ini untuk menunjukkan bahwa, wahai saudara-saudara sebangsa setanah air dan semuka bumi, waspadalah terhadap orang ini. Ini konsekuensi pahit yang harus dipikul oleh seseorang yang sudah berstatus sebagai residivis. Hitung-hitungannya adalah berdasarkan jumlah korban. Oke. Baik, tapi menurut Mas Joko di sini, Mas, apakah penjelasan dari pelaku menyatakan kalau kronologi yang disampaikan oleh korban ini berbeda dengan apa yang ia yakini? Ya, yang ini kan yang sudah disampaikan korban ini kan baru 2 ya, 2 korban ya. Dia menyatakan bahwa
ada perbedaan ya tadi itu, ada perbedaan pandangan dia soal bahwa itu adalah ada konsensus, tetapi dari pelaku korban kan menyatakan nggak ada konsensus, itu adalah manipulasi gitu loh. Nah itu baru dari korban. Ketika kami ditanyakan ketika dengan kasus yang lain, dia masih belum bisa menjawab dengan detail. Tetapi ada beberapa yang sudah diakui, oh ya dengan ini namanya ini, umpamanya, tapi itu konteksnya pacaran, si A. Kemudian saya sebutkan kalau yang si B, iya Pak, itu juga sama pacaran. Nah, tapi itu anak-anak. Nah ini konteksnya berbeda. Cuman persoalannya adalah dalam soal pembuktian, kedua anak ini masih agak susah untuk bisa kita jangkau. Yang pertama karena satu anak itu sudah menikah, meskipun usianya masih anak ini, tapi sudah menikah dan sudah punya anak gitu loh. Oke. Nah ini juga ada kekhawatiran kita juga untuk apa bisa Iya. atau tidak anak itu Baik, nanti Mas Joko, ketika dihadirkan. meminta keterangan dari pelaku, apakah terlihat ada unsur manipulasi dari pelaku ketika menyampaikan keterangannya? Ya, saya tidak bisa menjelaskan apakah ada manipulasi atau tidak ya, nanti harusnya ahli yang bisa menyampaikan itu ya. Tetapi dalam konteks ada kejanggalan-kejanggalan yang memang kita temukan gitu. Tapi itu nanti kan di dalam proses peradilan akan dijawab gitu. Karena sampai saat ini sepertinya pelaku juga bahkan ingin menuntut balik ya atas kasus pencemaran nama baik. Betul, tapi kami juga sudah sampaikan kepada pelaku, jadi bahwa dalam Undang-Undang TPKS itu Tidak juga bisa. tidak dimungkinkan adanya gugatan perdata maupun pidana. Jadi tolonglah jangan dilanjutkan lagi itu. Nanti proses aja, konsen aja di proses pidananya ini, yang KS ini, kalau memang tidak terbukti ya silahkan itu Anda lakukan, tapi sepanjang ini belum selesai proses yang untuk ITE-nya harusnya dihentikan dulu, sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Baik, Mbak Ade, seperti apa kondisi korban saat ini Mbak Ade? Karena sepertinya belum muncul ke publik ya, masih dalam status didampingi. Iya, untuk korban sendiri sebenarnya bukan hanya korban yang melapor ya, tapi juga korban yang menjadi saksi memang saat ini sedang dalam kondisi yang ketakutan. Mereka juga sudah menonaktifkan media sosial melihat derasnya pro kontra di media sosial begitu ya, yang membuat mereka juga menjadi semakin ketakutan dan menyalahkan diri sendiri, mempertanyakan kenapa orang-orang tidak banyak yang tidak percaya terhadap mereka gitu. Jadi kondisinya memang masih sangat trauma seperti itu. Korban menjadi saksi itu maksudnya apa ya? Tadi Mbak Ade sebut Karena di dalam kasus ini ada 2 korban lainnya yang menjadi saksi. saksi bahwa Saksi yang juga mereka mengalami hal serupa dengan modus serupa. saksi korban. Oke, saksi untuk korban M, tapi mereka sendiri juga mengalami kekerasan seksual oleh pelaku. Oke, Betul. baik. Oke, tadi ada pertanyaan titipan dari Mas Reza, sempat ngobrol pada saat break. Jika kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dalam arti kan tentunya korban tidak perlu muncul ke publik, tidak perlu menanggung malu dan lain sebagainya. Apakah korban berkenan? Sebenarnya yang perlu kita lihat adalah motivasi yang mendorong korban untuk melapor ya. Jadi korban melapor itu karena korban merasa jika ini tidak dilaporkan, maka dia tidak akan bisa hidup keluar rumah dengan nyaman karena berpotensi bertemu dengan orang yang sudah membuat dia trauma. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari motivasi korban seperti ini kan artinya untuk kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, artinya ada berarti ke depannya korban bisa saja bertemu dengan pelaku lagi, di mana itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban sebenarnya. Mungkin begini Mbak Ade, sebutan penyelesaian secara kekeluargaan itu tidak representatif. Yang saya maksud adalah restoratif justice. Karena dalam restoratif justice bisa saja diberlakukan adanya jarak. Bahwa pelaku tidak boleh menemui korban dalam radius sekian meter misalnya. Itu bisa saja dimasukkan ke dalam salah satu klausul restoratif justice. Jadi penyelesaian kekeluargaan itu bukan berarti menjadikan korban dan pelaku sebagai satu keluarga, bukan begitu. Itu terjemahan yang tidak begitu tepat untuk restoratif justice. Jadi saya ulangi, mungkin pertanyaannya Mbak Mona, sekiranya ada tawaran, ada ajakan untuk restoratif justice, akankah itu diterima? Harap kita pahami restoratif justice punya beberapa syarat. Pertama, pelaku akan mengakui perbuatannya, pelaku mengakui bahwa dia bersalah, dia meminta maaf, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
ditambah lagi dengan klausul-klausul berikutnya yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau saya pandang, ketika kita melihat bahwa kasus kekerasan seksual itu sulit untuk dibuktikan, maka boleh jadi restoratif justice patut dipertimbangkan untuk dilakukan. Dengan klausul-klausul yang tentu saja tetap berpihak terutama pada diri korban. Saya paham kalimat saya ini barangkali akan dihujat oleh sekian banyak orang yang meyakini bahwa kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan dengan restoratif justice. Itu juga ada anggota Komisi 3 DPR RI atau Komisi 8 DPR RI yang membuat ultimatum semacam itu. Tapi sekarang saya ingin mengajak kita berpikir realistis. Pembuktian kasus kekerasan seksual seringkali sulit untuk dilakukan. Dan itu jelas akan merugikan korban. Sehingga ketimbang bersusah payah, memakan waktu panjang dan mahal, dan ujungnya adalah tanda petik kalah, bukankah membuka ruang bagi kemungkinan restoratif justice adalah sebuah pilihan yang masuk akal? Sekali lagi, restoratif justice punya syarat pelaku mengakui perbuatannya, dia meminta maaf, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ditambah lagi dengan klausul-klausul tambahan berikutnya. Sebentar Mas Reza, ketika tadi disebutkan ada kesulitan untuk membuktikan kekerasan seksual, tapi kan sudah ada bukti visum. Saya bicara secara umum. Salah satu kasus yang paling sulit untuk dibuktikan secara hukum adalah kasus kekerasan seksual. Itu sebabnya Undang-Undang TPKS tanda petik memberikan privilege, memberikan perlakuan khusus, keistimewaan bahkan, bahwa keterangan dari korban pun sudah diposisikan sebagai satu alat bukti. Seolah-olah undang-undang ini ingin mengatakan, kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai korban, jangan diragukan, jangan dipertanyakan. Apalagi sampai ada pemikiran, jangan-jangan korban sedang berdusta. Tidak boleh seperti itu. Itu yang saya bangun tafsiran dari adanya pasal dalam Undang-Undang TPKS tersebut. Oke, dalam hal ini Mbak Ade, apakah keluarga korban sudah mengetahui hal ini? Mbak Ade, tolong audionya. Halo, halo. Iya, silakan. Oke. Ya, memang sejauh ini korban yang menguatkan korban justru adalah teman-teman korban lainnya ya, karena memang saat ini korban alasan salah satunya untuk kemudian tidak muncul dan lain sebagainya juga adalah karena keluarga dan orang-orang di sekitarnya termasuk teman-teman gitu. Dan menjawab tadi soal Restoratif diselesaikan secara kekeluargaan. Restoratif justice Mbak Ade, jangan kita gunakan istilah kekeluargaan, tapi restoratif justice saja. Terkait dengan RJ, melihat dari kondisi korban saat ini yang walaupun dalam kondisi yang begitu trauma gitu ya, tapi kemudian masih tetap gigih untuk melanjutkan proses hukum ini, maka sebenarnya dari korban sendiri memang tidak ada terpikirkan sejauh ini untuk melakukan RJ seperti itu. Karena memang sampai saat ini dengan kondisinya yang begitu trauma sampai takut untuk muncul di publik pun masih tetap berupaya untuk bagaimana caranya bisa memberikan keterangan dengan maksimal ke kepolisian dan bagaimana bisa kemudian mendorong untuk bagaimana korban-korban lainnya juga untuk ikut berani bersuara seperti itu. Oke Mbak Ade, mungkin yang dialami korban M adalah cukup membekas ya. Tapi apakah sikap yang serupa juga sama dengan korban-korban lainnya bahwa ingin menuntut keadilan? Iya, terlihat sekali sebenarnya dari korban-korban yang secara sukarela kemudian mau memberikan keterangannya ke kepolisian untuk kemudian mendukung proses hukum ini terjadi, itu karena memang berlanjut gitu, berjalan, itu karena memang para korban ini memiliki keinginan yang sama untuk bagaimana bisa pelaku ini mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya seperti itu. Baik, kita akan tunggu proses hukum selanjutnya, tentunya harus ada keadilan ya, baik itu untuk korban maupun untuk tersangka ataupun pelaku. Terima kasih Mbak Ade, Mas Joko, dan juga Mas Reza. Terima kasih. Pemirsa NTV Prime masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.